Lagi kita di podcast Susno 2J Channel. Gimana Pak hari ini? Baik Pak? Iya, baik, sehat. Ya, Hari ini agak cerah ya serak Pak? dikit. Iya. Hari ini cerah ya Pak belakangan ini ya Pak? Alhamdulillah. Pak, kemarin pada hari Minggu tanggal 9 November 2025 ini, Roy Suryo CS ini ditetapkan sebagai tersangka dan langsung diumumkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri. Masyarakat bertanya-tanya nih, apakah keaslian dan atau keabsahan ijazah Pak Jokowi ini menjadi pokok perkara yang sudah dibuktikan? Kalaupun sudah dibuktikan, lembaga apa yang harus memproses pembuktian tersebut dan bagaimana pendapat Bapak? Oke, jadi ini ya heboh ya Mhm, minggu-minggu ini. lagi heboh Roy banget. Suryo CS, yaitu Rismond, Dr. Tifa, Heeh, kemudian mantan Ketua KPK, ya, mhm. Abraham Samad, dan lain-lain 8 orang kalau nggak salah Iya, ya, ada Edi Sujarno. ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pencemaran nama Nama baik. baik Presiden Jokowi karena mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu ya, dan juga karena hal tersebut disampaikan juga di dalam medsos, maka dikenakan juga pelanggaran Undang-Undang ITE dan pasal-pasal lain gitu, banyak sekali ya pasalnya, Iya, nggak usah pasalnya kita Pak. sebutkan. Nah, timbul bertanya masyarakat ya, apakah mereka ini betul telah mencemarkan nama baik ya? Mhm. Nah, dalam kasus ini untuk dapat dikatakan mencemarkan nama baik yaitu apabila para tersangka ini, Roy Suryo CS ini, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Iya. Contohnya, mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dia katakan di media sosial dan lain-lain, maka dia kena pelanggaran Undang-Undang ITE dan kena pelanggaran tindak pidana pencemaran nama baik. Nah, mari kita lihat apakah ijazah Pak Jokowi itu palsu apa asli. Nah, itu kan yang pokok masalahnya kan, Iya. itu yang harus dibuktikan dulu. Ijazah ini palsu, tidak sah, atau asli dan sah. Ini yang harus dibuktikan. Kalau ijazah itu asli dan sah, kemudian Pak Roy Suryo CS mengatakan itu palsu, tidak sah, maka dia pencemaran nama baik. Kalau itu disampaikan di media sosial, dia kena juga Undang-Undang ITE. Tetapi ya, sebaliknya, kalau hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang mengatakan bahwa ijazah itu adalah palsu dan tidak sah, maka Pak Roy Suryo CS, Pak Rismond, Dr. Tipa, dan lain-lain itu mengatakan sesuatu yang benar. Berarti tidak mencemarkan nama baik. Tinggal persoalannya adalah siapa yang berwenang membuktikan ijazah itu asli atau palsu, sah atau tidak sah. Sebagian besar mengatakan bahwa itu cukup dengan UGM. Asal UGM ngomong itu asli, bereslah permasalahan. Tidaklah. Karena ini ada dua belah pihak. UGM mengatakan asli, Pak Jokowi mengatakan asli, Roy Suryo CS mengatakan tidak asli, dan itu palsu, dan itu tidak sah. Dengan segala alat bukti yang disampaikannya. Alat bukti skripsi, alat bukti saksi, siapa namanya, pembimbing skripsi, dan sebagainya. Banyak sekali alat bukti sini. Di sini juga alat buktinya banyak sekali. Jadi penyidik Polri tidak boleh memihak. Tidak boleh Polri mengatakan yang benar itu alat buktinya dari UGM dan alat bukti dari Jokowi, sedangkan alat bukti dari Dr. Tifa CS ini salah, nggak boleh. Harus diputus oleh pengadilan. Karena ijazah Pak Jokowi yang dipersoalkan itu adalah produk dari lembaga atau pejabat tata usaha negara. Rektor, dekan, dosen, dan sebagainya itu adalah pejabat tata usaha negara.
Nah, tidak boleh si UGM yang menyatakan. Mengapa? Karena UGM yang dipersoalkan oleh sini. Mhm. Kalau UGM yang ditanya ya pasti jawabannya asli. Asli. Kalau Pak Jokowi yang ditanya pasti asli. Kalau respon CS yang ditanya jawabannya palsu. Nah, polisi memihak yang mana? Oh, polisi katakan kami sudah memeriksa 168 saksi misalnya ya. Telah memeriksa sekian puluh ahli. Tidak bisa. Saksi dan ahli tadi benar apa tidak mendukung yang mana kesaksian dan keahliannya, yang di sini kan punya saksi dan ahli juga. Roy Suryo CS punya saksi, Roy Suryo CS punya ahli juga. Nah, mana yang benar? Nggak boleh polisi memutus karena polisi bukan hakim. Ini harus dibawa ke ranah peradilan yang berwenang memutus produk. Ijazah itu adalah produk daripada pejabat tata usaha negara. Nah, yang meragukan bisa Pak Roy Suryo CS menggugat kepada pejabat peradilan Tun bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu atau tidak sah. Dia ajukan segala macam bukti. Karena dia yang menggugat, dia yang harus membuktikan. Pak Jokowi, di pihak Pak Jokowi ini bersama UGM yang tergugat harus juga menampilkan bukti-bukti berupa surat, berupa ahli, berupa elektronik, berupa laborat, dan lain-lain. Silakan. Yang ini juga berhak juga mengajukan. Biar fair, kan adil. Dia ajukan semua, ini hasil pemeriksaan laborat, ini hasil pemeriksaan ahli, ini pemeriksaan saksi, dan sebagainya. Diadu dua ini. Kalau diadu yang memutus siapa? Bukan kewenangan Polri. Karena Polri bukan hakim. Memutus sesuatu yang disengketakan terhadap produk dari pejabat tata usaha negara itu ada lembaga sendiri, yaitu lembaga yang namanya Peradilan Tata Usaha Negara. Silakan mereka beradu argumen, beradu alat bukti dan sebagainya. Nanti peradilan Tun yang akan bukti. Kalau peradilan Tun yang sudah membuktikan, apa langkahnya lagi? Yang tidak puas atas putusan peradilan Tun itu, silakan mengajukan gugatan banding. Tidak puas juga terhadap putusan banding peradilan Tun, silakan mengajukan kasasi. Masih tidak puas, silakan ajukan PK. Kalau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap ijazah itu, baru itu namanya ijazahnya terbukti. Terbukti asli, maka Roy Suryo CS ini dapat dijadikan tersangka karena dia mengatakan sesuatu yang tidak benar. Tersangka apa? Pencemaran nama baik, dan tersangka juga pelanggaran Undang-Undang ITE. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya ijazah itu terbukti palsu dan tidak sah, maka pihak UGM dan pihak Jokowi bisa menjadi tersangka. Ya, tersangka. Tersangka apa? Penggunaan ijazah palsu. Begitu. Jadi tidak berpanjang-panjang, berdebat-debatibel, ya debatibel karena ini apapun yang diputuskan Polri pasti akan digugat oleh orang. Tidak disetujui karena memang bukan kewenangannya Polri memutus ini. Ya. Memutus perkara pencemaran nama baik kewenangan Polri. Bukan memutus. Memeriksa perkara pencemaran nama baik kewenangan Polri karena itu pidana. Memeriksa perkara ITE kewenangan Polri karena itu pidana. Tapi memeriksa keaslian ijazah yang merupakan produk Tun pejabat tata usaha negara bukan kewenangan Polri. Kita kan punya lembaga peradilan banyak. Ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, ada peradilan Tun, ada MK, ada mahkamah pelayaran, ada peradilan pajak dan sebagainya. Ya bawa laksana. Ya, oke.
Apakah sebelum menetapkan Roy Suryo CS ini menjadi tersangka pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE, ijazah Pak Jokowi ini harus dibuktikan keabsahan atau keasliannya terlebih dahulu? Ya jelas. Karena apa? Roy Suryo dikatakan mencemarkan nama baik, dikatakan bahwa dia mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Maka unsur palsunya ini harus dibuktikan. Itu unsur delik. Karena dalam memeriksa suatu perkara pidana itu unsur itu harus lengkap. Nah, satu unsur tidak lengkap maka tidak bisa dia jadi pidana. Nah, sekarang harus dibuktikan palsu apa tidak ijazah Pak Jokowi ini. Kalau ijazah Pak Jokowi itu betul-betul palsu, maka Pak Roy Suryo CS ini tidak mencemarkan nama baik. Dia ngomong benar, sekaligus tidak juga melanggar Undang-Undang ITE. Tapi kalau ijazah Pak Jokowi ini asli dan sah, maka Roy Suryo mengatakan sesuatu yang tidak benar. Dia dikenakan pencemaran nama baik dan sekaligus juga melanggar Undang-Undang ITE. Jadi mutlak salah satu unsur delik yaitu keaslian daripada ijazah ini harus dibuktikan. Seandainya ijazah tersebut belum dibuktikan keabsahan atau keasliannya, apa dampaknya, Pak? Apakah jaksa akan menerima perkara tersebut? Nah, mari kita lihat jaksa berpikirnya apakah dia cukup pembuktian palsu tidak itu oleh Polri. Apakah jaksa sudah berpikir bahwa Polri itu adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tentang putusan dari pejabat tata usaha negara. Ya kalau dia sudah berpikir gitu berarti fungsi Polri bertambah. Sudah menjadi penyidik, kemudian pemutus perkara tata usaha negara. Tapi kalau saya yakin bahwa jaksa akan bertanya, apakah betul Pak Roy Suryo ini telah berkata bohong, berkata mencemarkan nama baik dengan mengatakan ijazah itu palsu. Nah, untuk membuktikan unsur itu, maka harus dibuktikan ijazah ini palsu apa asli. Nah, untuk membuktikan palsu apa asli, ada lembaganya sendiri, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Baiklah. Apakah Roy Suryo CS ini dapat mengambil jalan lain untuk membatalkan penetapan tersangka tersebut, misal dengan pra-peradilan atau langkah hukum lainnya, Pak? Bisa, pra-peradilan betul. Jadi pra-peradilan sekarang telah diperluas bidangnya ya. Salah satunya untuk mengadili sah atau tidaknya penetapan tersangka. Tetapi ya banyak orang tidak mau ngambil itu. Karena apa? Praktek di lapangan tidak banyak hakim yang berani memutus sesuatu yang benar untuk pra-peradilan. Hakimnya kan hakim tunggal. Nggak banyak. Mungkin 50 perkara pra-peradilan yang bisa dimenangkan oleh penggugat itu mungkin hanya satu. Contohnya kasus PG Peron ya, dalam kasus Pina Cirebon itu menang. Dan memang harus menang kasat mata. Tapi kalau dalam kasus ini, ya yang namanya putusan itu, pertimbangan hakim itu bisa dia buat. Jadi itu mungkin tidak diambil ya. Yang kedua, Roy Suryo CS bisa menggugat ke Peradilan Tun tentang keabsahan ijazah Pak Jokowi. Kalau Peradilan Tun belum memutus, belum membuktikan, maka penyidikan tidak boleh berjalan. Tunggu putusan Peradilan Tun. Karena salah satu unsur pidana tentang ijazah palsu itu harus dibuktikan dulu. Jadi tidak bisa kalau belum dibuktikan ini. Tapi nggak tahu ya kalau kekuasaan yang berlaku ini kan yang saya katakan ini kan sesuai dengan logika yuridis, logika hukum penyidikan ya demikian.
Bapak Profesor Mahfud MD dan juga Bapak Profesor Doktor Jemli Asadikin ini juga berpendapat, Pak, bahwa keabsahan ijazah Jokowi ini harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum Roy CS ini jadi tersangka. Bagaimana menurut Bapak? Ya betul, itu berarti kan satu pemikiran dengan saya. Mungkin argumennya berbeda, tapi kan pemikirannya sama. Kalau tidak dibuktikan dulu keaslian ijazah itu, ya apa yang diadili? Apakah mereka ini mengatakan sesuatu yang tidak benar? Nah, misalnya, oh yang diadili karena apa? Karena metode penelitian mereka salah. Tidak berwenang juga Polri mengadili metode penelitian. Metode singkatannya. Metode penelitian itu ada berbagai metode dan semua mengatakan ilmiah. Jadi nggak boleh polisi mengatakan metode penelitiannya salah karena mengambil dari fotokopi, karena mengambil itu. Nggak boleh. Kita nggak boleh mengadili, memeriksa sesuatu karya ilmiah. Ada forumnya tersendiri. Jadi jangan, oh menurut ahli ini kami sudah periksa, kata Polri kan. Ada ahli yang penelitian. Di sini juga punya ahli penelitian. Dua pendapat ahli penelitian yang berbeda, yang sama-sama mengatakan ilmiah, mana yang benar? Bisa polisi memutus? Bisakah jaksa memutus? Tidak dong. Ada lembaga sendiri. Jadi jangan penyidik sudah menjadi hakim daripada sesuatu karya ilmiah. Nggak boleh. Lalu nih Pak, bagaimana dengan pendapat dari saudara Agripani pada suatu akun YouTube yang mengatakan bahwa pendapat Pak Susno ini sesat pikir katanya? Ya, saya ketawa saja ya. Karena saya kan memang orang dusun ya, desa ya. Tapi saya pernah jadi kabar eskrim gitu. Ya. Penyidik ya, saya yakin Pak Agripani, maaf. Agripani Iya. mengatakan bahwa saya sesat pikir. Iya katanya Pak. Ya saya hormati karena dia kan mungkin jauh lebih pintar dari saya ya. Dia lebih tinggi, pernah menjabat mungkin Kapolri ya, lebih tinggi dari kabar eskrim. Atau dia profesor pengajar ilmu penyidikan ya di universitas yang saya tidak tahu, yang saya tidak kenal namanya. Siapa? Agripani. Agripani. Ya kita hormati pendapat dia. Kalau saya setiap ada pendapat orang saya hormati dan saya tidak pernah menyerang pendapat orang. Tetapi saya berpendapat. Itulah dalam negara demokratis. Kalau kita ada pendapat, kita berpendapat. Kita sampaikan pendapat itu di ranah publik, biarkan publik yang menilainya. Misalnya ada orang berpendapat lain, Profesor A. Saya tidak akan serang, Profesor A salah. Profesor A sesat pikir. Profesor apalagi sampai menelanjangi pribadi. Profesor A pernah begini, Profesor B pernah begini, Profesor C pernah nangis. Oh enggak boleh. Kita enggak. Itulah namanya diskusi ilmiah. Menurut petani ya. Saya itu pendapat petani dusun ya. Jadi ada pendapat orang lain silakan. Pendapat itu meluncur di ranah publik. Kalau dia punya pendapat silakan. Jangan menyerang pendapat orang dengan pemikiran dia. Silakan sampaikan di ranah publik. Kenapa? Kepala sama-sama rambut hitam. Pemikiran lain. Saya nggak bisa disamakan pemikiran saya dengan siapa? Agripani. Agripani. Nggak bisa. Apalagi saya harus sependapat dengan dia. Nggak bisa. Itulah namanya diskusi ilmiah, bermartabat, dan demikian juga menyampaikan pendapat-pendapat ilmiah bermartabat. Satu, tidak boleh menyerang pribadi. Kedua, tidak boleh mematahkan pendapat orang. Ya sampaikan pendapat dia. Jangan katakan pendapat dia salah, sesat pikir, dia mabuk, dia sudah kena bir. Nggak boleh lah. Jangan. Tapi ini pendapat saya. Tanpa menyinggung pendapat orang lain. Silakan pendapat-pendapat ini meluncur di ranah publik, publiklah yang menilai. Ya, tapi saya hormati ya, mungkin dia dan saya yakin dia jauh lebih pintar dari saya.
Wong saya ini wong dusun, apalah bisanya ya. Dia pasti orang top, orang kota yang pinter dan pasti lebih pinter dari Kabar Eskrim. Saya hormat ya. Baik.